melahirkan di dusun Karomah Desa Kalijaga Induk, Kecamatan Naik Mula, NTB. Selesai jam Hizbullah. Semoga husnul khotimah. Takziah oleh Tuan Guru Fahrul Razi. Dengan adanya ayat yang memponis bahwa minuman khamar ini sudah haram, lalu beliau tinggalkan sampai akar-akarnya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Nah, termasuk masalah ziarah kubur niki mengalami dua kali revisi oleh Allah Subhanahu wa taala syariat. Pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas niki nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Nah, kira-kira Nabi lakna Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Karena di awal Islam para singone ini masih niki sifat-sifat dan sikap-sikap bagaimana orang-orang jahiliyah dan mana awal-awal Islam tamal dalam Islam masih arak adat istiadat, masih arak kebiasaan-kebiasaan yang secara langsung tidak bisa ditinggalkan. Nabi nikah ketika menerima musibah. Jadi lamun dengan jahiliyah ketika menerima musibah, salah satu daripada keluarganya meninggal dunia, jadi kebanggaannya dengan Arab di zaman jahiliyah ketika keluarga yang masih hidup menampakkan kesedihan si luar biasa. Itu di awal Islam yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, terutama dengan si Nina dengan si Bini. Ketika Arab keluarganya si mati datang, kemudian keluarga si masih hidup, nah ia tuh nembesang pola, ia tuh nembesang akal, menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Jambakna, kangkung kerengna, kelambina, jambakna, rambutna, mencerminkan sesuatu yang tidak ridho kepada apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka menampakkan ketidakridhoannya, semakin mereka menampakkan kesedihannya di depan umum. Nah, niki seolah-olah menurut pandangan orang jahiliyah, ya niki luar biasa nilainya. Ya si luar biasa pandangan dengan kehormatan dengan jahiliyah. Demena menampakkan kesedihannya di muka umum pada saat keluarganya meninggal dunia. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di awal Islam larangnya si Rasulullah para sahabat untuk ziarah kubur, terutama si ini. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan Islam, tahun 2 tahun akhirnya banyak Rasulullah memberikan penetrasi ilmu hikmah kepada kaum muslimin saat nikah, sehingga banyak pemahaman yang masuk, sehingga kesabaran yang tinggi ketika menerima musibah terpatri di hati para sahabat. Nah, sehingga ketika itu kuat iman para sahabat, lalu Rasulullah menasah dan Allah menasah, merubah hukum yang semula dilarang dalam ziarah kubur. Sekarang Nabi malik Rasulullah SAW fasuruha. Nah, sekarang saya perbolehkan kalian untuk menziarahi kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi setidaknya ada beberapa hal manfaatnya ziarah kubur niki. Yang pertama, menurut Rasulullah SAW, tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur niki tudzakirul akhirah, akan mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan yang belum kepada kematian. Sampun yang matur di awal tadi nggih, demen bersimpu duduk di saat tinggi sila ingat tak kematian. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wah fungsina niki. Selalu kita hadir dalam setiap layatan, setiap ada jemaah yang meninggal dunia. Seluruh ini anda kita ingat kepada kematian. Nah, niki yang pertama. Kemudian yang kedua, turaqi al-qulub. Kematian niki, ziarah kubur niki akan anukan hati, si keras, dia akan melunakkan hati yang keras. Si mula atenta keras, si mula atenta niki angkuh. Dengan kita sering ziarah kubur, kita akan ingat kepada kematian. Oh, ngombe-ngombe siku ngantahang balungku, ngombe-ngombe siku ngandelang umurku, misalnya kekuatan dan sebagainya. Pada saatnya nanti muara terakhir dalam kehidupan kita adalah kematian. Muara terakhir dalam kehidupan pelumbu adalah kubur. Jadi atente si keras niki akan lemah ketika kita akan terus continue dalam ziarah kubur. Niki yang kedua. Kemudian yang ketiga Nabi, tudmi'ul uyun.
dengan ziarah kubur niki kita akan air mata niki dangkal. Air mata kita akan dangkal, cepat kita menangis. Kita akan cepat menangis. Kita akan nabi arane sedih, jelap niki dengan ziarah kubur. Dan insya Allah ketika air mata turun, ketika air mata yang belum niki turun dengan sebab ingat kepada Allah, kesedihan-kesedihan, bagaimana dosa kesalahan yang kita perbuat, dia akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diduet masih kemuliaan dan fadilah daripada ziarah kubur yang disebutkan oleh ulama. Paling tidak prinsipnya si telu niki. Kita akan ingat kepada kematian, kemudian akan melunakkan hati yang keras, kemudian akan sering kita akan menangisi apa yang sudah kita lakukan, hal-hal yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa hukum yang mengalami perubahan revisi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sila para jamaah diteragu ani gigi. Diteragu sila apa sih? Jalanan tuh si bilang jelo niki. Apa tak ira itu berjuang le barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon sila. Kita perlu dengan lain. Kita perlu si maranita nyalong mengkurang nyalong injur di kubur orang tinggi. Sila kita perlu dengar ya niki. Jemaah nama mati dengan niki si muni ampun tahu nyesel bagaimana fadilah akan sejarah kubur. Ya Allah, dengan si mati doang andina netep yang hidup sekedar semenit doang. Karena mengucap la ilaha illallah atau kalimat-kalimat yang mampu akan mendapatkan ridho, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia hidup dengan si mati ini. Lalu itu makin si luar biasa kesempatan ini itu si abot. Ini itu si malas subhanallah. Nah, ini gila mudah-mudahan nggih. Apa sih memang menjadi kebiasaan, ajaran-ajaran sih memang tenyakna si umuna sila. Subhanallah, inilah jalan si luar biasa bagi tiang Pulunggu. Kita mampu mungkin ibadah-ibadah si lain, tambahan-tambahan ibadah teh, lagu niki sudah. Tugas kewajiban tiang Pulunggu layatan setiap ada musibah, setiap ada duka terhadir, niki sesuatu yang luar biasa. Hadirin para pengantar jenazah, bisani wa iyyakumullah, matur tapiasih atas kerauhan Pulunggu sami, kami atas nama keluarga matur jazakumullah khairal jazak. Kami tidak mampu membalas kebaikan Pulunggu, jasa, dedikasi, moral, material yang Pulunggu berikan kepada kami, sehingga apa yang menjadi harapan kami dalam tercapainya tajihis lumayan niki dengan baik, alhamdulillah, matur jazakumullah khairal jazak. Tentunya dalam memberikan jamuan atau sambutan di rumah duka tidak maksimal kami berikan kepada Pulunggu. Namun niki yang matur maliki, maaf sebelik-belikna kalaupun ada ketersinggungan ataupun hati yang tidak baik dari Pulunggu sami. Nah, kemudian kembali kepada kedua almarhum dan almarhumah. Bila kami dari keluarga matur dalam momen istilah semakin niki. Namun hubungan manusia dengan manusia ya kenana hablum minan nas. Mabniun alal musamahah. Sekumbe dalam sejarah. Sekumbe luwe contoh-contoh di dalam kitab yang disebutkan oleh ulama, orang tersandung kehidupan akhiratnya dengan muamalah banyak niki. Luwe dengan si terhalang amalnya karena hubungannya dengan muamalah yang belum selesai di dunia. Nah, jangan sampai seperti niki sila. Namun niki nggih dalam muamalah namun ara tanggungan utang maupun piutang yang ada le kedua almarhum niki, almarhum dan almarhumah yang mungkin belum sempat ditunaikan semasa hidupnya. Beci ataupun belek beban ke. Lagu lamun beci sila. Ndak na jadi perhatian keluarga, ndak na jadi perhatian almarhum dan almarhumah untuk memikulnya ketika menghadap sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelanggan-pelanggan Pulunggu niki nggih untuk kedua almarhum dan almarhumah sehingga ketika bertemu dengan zat sisi Allah Subhanahu wa taala kami nyatakan almarhumah dan almarhum sudah terbebas dari hubungan utang maupun piutang. Lagu anden beci tapi berharga bagi Pulunggu. Lebih-lebih dah belek sila. Pulunggu aturin keluarga dengan secepatnya. Insyaallah akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, namun arah hal-hal yang menyangkut maksud hubungan muamalah sampun gitu. Nah, namun arah kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh almarhum dan almarhumah ya kenana hablum minallah mabniun alal musyahah lamun iki. Lamun hubungan dengan manusia
hablum minan nas yang dinamakan mabniun alal musamaha. Nah, lagu hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala ya sikenana hablum minallah. Mabniun alal musyahah. Jadi tidak perlu nahu Allah, apakah Allah akan mengampuni tiang pelungguh? Lamun tak merasa bersalah sebagai panjang, sila dengan ikhlas di dalam terpatri di dada tiang pelungguh, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah menjamin akan mengampuni dosa kesalahan tiang pelungguh kami. Nah, bagi almarhum almarhumah, sila menara kesalahan kekhilafan dan yang ngiring maafang sebagai manusia nggih. Nggih. Terima maafang kedua almarhum almarhumah nggih. Nggih. Alhamdulillah jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan pernyataan maaf pelungguh sami niki akan memudahkan kedua beliau ketika menghadap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian si terakhir ngelungsur dan lunas kehadiran kita bersama mulai kelam si mangkin atau kelam si bareh bersama-sama kita hadir di rumah duka. Kita berhadiah Fatihah, zikir tahlil seperti kebiasaan ketika ada sahabat kerabat kita yang meninggal dunia. Kita berikan syafaat kita, mudah-mudahan akan menjadi sebab almarhumah niki mendapatkan predikat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala jika beliau berdua dijadikan sebagai hambanya yang radhiyah mardiyah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada keluarga terdekat jamaah yang berkesempatan bersama-sama kita mendekat di kuburan almarhum dan almarhumah untuk kita membacakan surat Yasin, dan secara khusus kita mohonkan kepada Allah semoga Allah sampaikan dan dijadikan sebagai tuntunan dalam kubur kedua beliau. Terima kasih atas perhatian pelungguh kami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Selamat jalan bagi seluruh anggota yang hadir. Semoga hati-hati di jalan. Atur tafiasi. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai takziah ya, sampaikan oleh Al-Mukarramah Pak Tuan Guru Pak Rozi. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau berguna untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.